kan ya sama Kak Hani kan ya. Kebetulan Kak Hani tuh udah ada di sini bergabung bersama kita. Kita sapa dulu yuk Kak Hani. Assalamualaikum Kak Hani. Waalaikumsalam Esa. Halo, Halo Kak. Gimana sehat. Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ready Kak untuk malam hari ini? Siap banget. Oke. Karena Kak Haninya udah siap, kita mulai aja dengan melihat dan juga aku mau bacain CV dari Kak Hani. Oke, di situ ada fotonya dari Kak Hani. Cantik banget ya guys. Beda nggak nih sama aslinya? Enggak kok, enggak beda. Enggak, itu wow kok Kak. Oke. Nama lengkap Kak Hani yaitu Hani Nurmalita Angga Dewi atau biasa kita panggil dengan Kak Hani. Nah, Kak Hani ini mengenyam pendidikan di Undip, Universitas Diponegoro dengan gelar Bachelor of Communication Science Journalism dengan GPA 3,66 ya. Wow, keren sekali. Terus itu dari tahun 2014 sampai 2018. Dikebawahin dong. Oke. Kak Hani ini punya experiences yang banyak juga ya, dari yang ada RCT-FM PT Radio Chandra Taruna sebagai radio announcer dari Agustus 2014 till March 2019. Lalu ada di TVRI Jawa Tengah, TVRI Central Java ada dua ya Kak posisinya, jadi news presenter dari April 2017 sampai present dari Januari 2016 sampai present juga. Lalu ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Communication, Information Technology, Statistics, and Cryptography Office of Semarang City, di Social Media Strategist. Oke, di March 2019 till present. Ada achievement-nya sendiri dari Kak Hani. Wow, berjajar ya, banyak banget. Jadi second winner Bintang Andes di 2019, National Winner MTech Goes to Campus 2018, second winner Liplicious Epicentrum Pajajaran University 2017, aduh jadi Inggris-Inggrisan gini. Share Scholarship Awardee by EU Asian 2017, second winner of Public Relations Student Forum PPRF Pajajaran University 2015. Kak, banyak banget Kak. Aku merasa wow, amazing sekali. Ini sebenarnya tapi apa ya? Kadang tuh agak basicnya sama public speaking, semua pencapaian itu, tapi kemudian di berbagai bidang aja. Ada yang bidangnya PR, ada yang bidangnya journalism, ada yang bidangnya juga untuk TV program dan macam-macam gitu. Jadi public speaking is the basic one. Oke. Meskipun basic tapi bisa ini ya Kak, bisa kemana-mana gitu ya Kak. Benar banget, tinggal mau dikembangin specialization-nya mau kemana gitu. Oke. Nah buat teman-teman yang mau ngembangin public speaking-nya, ini pas banget kalian datang ke sini ke training class-nya Newscast karena bareng sama Kak Hani juga. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kayaknya udah pada gak sabar sama materi Kak Hani. Kak Hani, siap ya? Oke. Bisa di-share materinya. Oke, sambil nunggu aku mau menyapa semuanya dulu ya. And first of all, I would like to say thank you for Esa for the really great opening and warm opening for our event today. And hello everyone. Ini karena pandemi dan jujur saya ini lagi di masa cuti ya. Jadi agak lama nggak ketemu orang-orang. Jadi wow, I'm really glad to see you tonight, guys. So you can call me Hani, Kak Hani aja gitu ya, biar kayak masih muda gitu loh. Biar kita kan masih seumuran lah, deket-deket umurnya. Ya, dan I really appreciate for you all who would like to turn on your camera because I can see your faces, so we can make eye contact and I can see you how you pay attention to these topics. Because actually it's not for me. I'm just sharing what I have, what I experienced before, but it will be really important for you who gonna be the participant of the next
event, which is where is it? NPEO, if I'm not mistaken, right? News. Yes, we will talk about it later because actually, you guys will meet to how to call it, like teacher or mentor, trainer. Beside me, there will be Adele, who is one of the winner from that competition, who will share more about the competition itself. But for me today, I will share more about live report as requested by the committee. So actually, live report is the let's call it next level from the news stuff, because the easy one must be the news reading, right? Because you only need to read it. But for live report, you need to have some more skill, like the news gathering, then the live reporting itself, and then interviewing, because it will be in one complete package for the live report. So let's jump to the next page. Next, please. Okay. Yeah, we can skip this one because Esa already explained about it. So we will talk about the reporting techniques. Actually, what is the live report? Live report or stand-up, we can also call it stand-up, not the comedy one, but this is because when we tell the reportage, you have to stand up. That's why we also call it stand-up. It's a report from a reporter or correspondent delivered directly through the camera from the scene in the field regarding a specific case. So the main goal is we can share the live event or what really happened in that place to the people who watch our news. Next. So I really want to make this session become more, what is it, like live or more fun. So I will ask a lot question to all of you. So please, you can turn on your microphone when I call your name, so we can have more interactive session tonight. The first question, have you ever watched live report? I bet you ever watch live report, but you still remember about what? So let's ask to Armaira. Hi, Armaira. Hi, Kak Hani. Okay. Have you ever watched live report on TV? I guess about many tentang berita. About what? Sorry. About sometimes like the news. Okay. So maybe you forgot how long you haven't seen TV anymore. How about the social media? Do you ever see any recent news on social media? Yes, like education, like Instagram, Najwa Shihab, dan in narasi Instagram. What is it about? Actually, I don't know what the details, but it's like apa ya? Like how to make it?
kayak kekerasan dan tentang ya gitu. Okay. We can check it later. So thank you, Armeira. And then I want to ask, hi, Amalia. Are you there? Can you turn on your microphone if you... Yes, Yes. Okay. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, Kak Hani. Okay. Have you ever watched Life Report? I think yes, but sometimes About what? Do you still remember one? I usually watch report about artists, Artist, live wow. artists, Who? Who is the artist? Indonesian, Korean? Indonesian and Korea, Oh, Indonesian and English Korean. sometimes. Who is the Indonesian artist? Ria Ricis, who will get married soon? No, Then what? like so many people, artists in Indonesia, but yeah, I don't know. Okay. Like Maudi Ayunda or other. What is the news about Maudi Ayunda? She learned in luar negeri itu apa? Overseas? Yeah. That's okay. Yeah. I don't. Yes. Yeah, I still remember that's one of the trending topic at that time when Maudi Ayunda got dilemma which one she have to choose, right? Okay, thank you, Amalia. Thank you, Kak Hani. Okay, so far I haven't got the real answer for the question. I want you to explore more about the news. So it's okay if you just remember the subject or maybe the event, but if you can explain it more about the news, it will be really good. So let's try it. I want to ask the boy. Hi, Diki Hatta. Yes. Okay, Diki, how about you? Do you still remember when is the last time you watched TV? So long time ago. Yes. Actually, me too. But so far, do you still remember the last time you watched live report on TV? Hi, Diki. Can you? Is it the connection? Okay, I will repeat my question. So, do you still remember the last news live report that you have seen, that you ever watched? Last report. Maybe about disaster or something else? Okay. No. Okay. Fine. Next, we will ask Esa, how about you? Do you still remember the latest, or the previous live report you ever watched? I think the latest is almost a year ago. It was like a long time. When Jakarta get flooded. And where do you watch it? On which channel? TV1, I think. TV1 or yeah, TV1. And what the reporter did at the live report? I mean, like,
does he or she live report from the flood? I mean, like they jump into the flood, or from the houses? Oh no, she just like make, what is it, like a lot of truck park in the street because the flooded, and she wawancara tuh sih Kak. Interview? Yeah, interview. She interviewed them about the flooded that this supirnya itu ngalami di sana kayak gimana gitu, terus but she cannot go there because I don't know why. Maybe because of traffic. It's really short and the water is like high quickly. Get more high quickly. Yes, I think that's it. Okay, so maybe we will conduct this session in 2 language. It's really okay. You can talk in Bahasa if you feel more comfortable, or you can also use English if you want to practice more. So for me, yeah, to be honest, I haven't watched TV for a long time, but one of the most remarkable live report on TV that I ever watched is about the terrorists in Solo, if I'm not mistaken. So I forgot the year, but I'm still a student at that time. Atau mungkin dari kalian ada yang masih ingat, pokoknya dulu itu adalah live report ketika ada penangkapan teroris. Jadi ada rumah, ya kan? Ada rumah, di situ masih ada baku tembak. Polisi lagi berusaha untuk ngalahin si terorisnya itu kayak bener-bener kayak berasa nonton bola gitu. Karena kayak itu kejadiannya mungkin biasanya kita tonton di film, tapi itu real, nyata gitu kan. Dan di saat itu juga sedang berjalan gitu. Jadi mungkin ketika tiba-tiba waktu live report itu udah ketangkap, ya kita jadi sama-sama jadi orang pertama se-Indonesia ini, orang pertama yang ngelihat gitu. Karena itu ditayangkan secara langsung. Dan itulah kenapa live report itu menarik. Dan ini jadi bisa dibilang the highest rank on the news. Jadi itu kayak ujung tombaknya gitu. Karena suatu berita akan lebih menarik ketika ditayangkan secara live report. So, menurut kalian apa nih berita yang pantas atau cocok untuk dijadiin untuk live report? Ini berhubungan sama nilai berita nih. Ada yang pernah tahu nggak tentang nilai berita? Coba aku mau tanya sama Kevin. Halo Kevin. Hai Kevin Aditya, are you there? Kevin anak metal. Halo. Ya? Hai Kevin. Hai. Gimana? Menurut kamu kalau berita yang di live report itu berita yang gimana? Atau contohnya apa deh? Live report tuh kayak siaran langsung ya Kak? Iya dong. Ya kalau menurut saya kalau itu menunjukkan sesuatu kejadian yang real kan biasanya ada yang tutup-tutupin. Nah itu kan kalau live kan langsung secara di tempatnya itu, jadi kita tahu apa aja yang situ, apa kejadiannya dan sebagainya. Contohnya apa contohnya? Betul, kan? Seperti biasanya kalau live kan kebakaran kan live report. Ya, oke. Benar sih Kevin, thank you. Jadi bisa dibilang apa ya, kalau kebakaran itu mungkin salah satunya kecelakaan ya masuknya, karena ya kalau kebakarannya itu biasanya kan kita belum tahu tuh penyebabnya atau tidak disengaja. Nah, yang kayaknya yang belum pernah itu kebakaran yang disengaja nih, yang kita lihat secara live-nya dari awal sampai akhir ya. Nah, itu adalah salah satu news value. Jadi kalian ketika mau bikin live report harus memperhatikan yang namanya news value. Itu ada macam-macam. Ada yang misalnya kayak prominent, itu adalah ketokohan. Jadi pernah lihat nggak misalnya artis nih, dia sholat aja ditayangin gitu kan, atau mungkin ini nih kayak siapa kemarin yang barusan nikah itu Lesti sama suaminya itu kan
mereka dari akad dan segala macamnya itu ditayangin live report, walaupun itu bukan berita berat ya, tapi itu termasuk soft news, ditayangin karena apa? Karena mereka itu tokoh di antara masyarakat gitu, terkenal gitu kan. Terus habis itu ya salah satunya disaster tadi, terus misalnya bencana kayak Gunung Merapi segala macam. Nah, terus ngomongin soal bencana nih, kalau dari pengalamanku pernah yang ada hubungannya sama tadi Esa, kalau misalnya ngeliat banjir di Jakarta ya, dan itu di live reportnya dari jalan karena macet, mungkin itu mereka timnya belum sempat sampai tempat ketika terus sudah jamnya mereka harus naik on air gitu. Karena dulu aku juga pernah nih harus liputan banjir di Pekalongan, ya Pekalongan. Pekalongan sering banjir tuh. Ada yang dari Pekalongan mungkin? Nah, di sana, jadi kalau misalnya yang lain itu cari tempat aman, ngungsi dari banjir, kalau kita reporter cari masalah pokoknya gitu ya. Jadi kalau ada tempat bencana, kita datang ke tempat bencananya gitu. Nah, itu juga kejar-kejaran, tapi kejar-kejarannya sama keburu surut nih airnya gitu kan. Kalau saya udah surut, beritanya nggak jadi dong gitu. Nah, makanya juga terus harus cari tempat yang kira-kira mana paling parah gitu. Kalau misalnya banjirnya cuman semata kaki atau cuman berapa senti gitu kan, kayak nggak menarik gitu kan, nggak terlalu penting lah. Ya itu dibersihin aja juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya banjirnya emang tinggi, apalagi mungkin ada korban jiwa segala macam, itu menjadi nilai berita yang kuat gitu karena nantinya akan berhubungan sama banyak orang. Terus aku jadi pengen tanya nih ke Pinkan. Hai Pinkan. Hai Kak, Oke, kalau misalnya berita live report gitu, apa yang pernah kamu tonton? maybe car accident Where? di tol gitu misalnya, atau di jalan biasa. Oh, okay. And what contains in that live report? I mean, what the reporter mentioned? The why is the car kecelakaan itu kenapa terjadi gitu Kak? Apa penumpang yang nyupir ngantuk atau lagi telepon gitu kan? Jadi sebabnya ya? Iya. Oke ya, that's right. Jadi di dalam live report itu intinya ya 5W1H itu adalah hal paling dasar terlebih dahulu. Nah setelah itu kalian bisa elaborate more and make it like a storytelling. So jadi kayak bayangin aja kalian tuh habis lihat sesuatu nih terus cerita sama teman gitu kan. Tadi bisa ada kecelakaan loh kayak gini gitu. Hanya saja bedanya adalah dengan bahasa yang lebih tertata gitu. Jadi sebenarnya kapan kalian misalnya ngerasa live reportnya udah oke, udah cukup bagus, atau kira-kira juri bakal mikir ini bagus gak ya gitu, adalah ketika kalau kalian sudah nyaman waktu menyampaikan live report itu. Kalau kalian sudah bisa kayak storytelling, kayak kalian tuh ngobrol sama temen, berarti pasti orang yang mendengarkan itu juga akan lebih gampang menerima materi yang kalian sampaikan gitu. So we go to the next page, please. Yeah. What is it for? The live report. So the first one is convincing the viewers. Jadi menekankan kredibilitas ya, bahwa ini memang beritanya beneran loh, ini beneran terjadi dan seperti ini keadaannya saat ini, atau shows the current state of the scene. Jadi kalau misalnya itu TKP pembunuhan gitu ya, sekarang tuh seperti apa? Apakah sudah ada garis polisi, atau kalau misalnya itu pemilu. Nah ini paling saya sendiri beberapa kali bawain live report ketika pemilu, ya dari awal ketika orang-orang datang, apalagi misalnya tuh TPS tempat calonnya milih, misalnya kita lagi pemilihan wali kota, nah kandidat wali kotanya milih di TPS itu
kita perlihatkan gimana suasananya dari awal masyarakat nunggu sampai itu kandidatnya dia datang, selesai nyoblos, terus habis itu penghitungan suara. Nah, itulah yang kita tampilkan ketika live report. Kemudian represent the viewers five senses. Jadi kalau misalnya ketika melihat di TV, kan kita nggak bisa mencium keadaan sekitar yang ada di sana atau merasakan atau melihat langsung gitu kan. Nah, kadang pun kalau misalnya di live report kita bisa memperlihatkan secara langsung yang lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat foto kayak berita paling sering kan sekarang berita online ya berbentuk artikel gitu. Nah itu kan pasti fotonya terbatas. Nah akan berbeda dengan live report. Kita nanti bisa elaborate lebih banyak gitu, bisa menjelaskan lebih banyak dengan gerakan atau kemudian bisa menampilkan minta kamera untuk memperlihatkan sekeliling itu nanti para penonton itu akan mendapatkan lebih banyak gambaran tentang keadaan di sana. Atau misalnya yang berhubungan sama makanan. Jadi kalian lagi live report tentang apa ya, mungkin lomba makan bakso pedes massal gitu ya. Nah, kalian cobain nih baksonya. Kalian kan bisa cerita tuh di situ ternyata beneran pedes level 10 atau gimana gitu yang para viewers ini mereka nggak bisa tahu kalau misalnya bukan kalian yang ceritain. And the last one is as a gimmick. Complete or beautify the coverage package. Apalagi ini biasanya yang berhubungan sama soft news ya, misalnya pariwisata, terus habis itu tadi kuliner, makanan, terus ya pokoknya hal-hal yang sifatnya ringan gitu ya. Next. Next please. Okay. In your opinion, what is the most interesting latest news to broadcast in live report? Kalau tadi kan kita ngomongin tentang live report apa yang pernah kalian tonton gitu kan, yang masih kalian ingat. Kalau sekarang the most interesting latest news. Jadi berita terbaru yang menurut kalian ini kalau di live reporting bagus nih gitu. Kalau dari Dewi Sayekti, halo. Halo Dewi, suaranya belum kedengeran. Hai Dewi, apakah kamu di sana? Hai Dewi. Oke, kayaknya kita pindah dulu ya. Dewinya kita skip dulu. Narlita, hai Narlita. Hai. Narlita, can you hear me? Hi Narlita. What is the most interesting latest news to broadcast in live report based on your opinion? In my mind, the most important is the news anchor or the presenter. No. The most interesting latest news. Jadi berita terbaru apa yang menurut kamu menarik buat di live report ini, gitu? Kalau menurutku sih masih tentang pandemik ya. Mungkin kan sekarang kan udah mulai sekolah tatap muka gitu kan Kak. Nah itu mungkin akhir-akhirnya juga lagi sering lihat di berita tentang itu kayak baru mulai tatap muka tapi ada kasusnya kayak meningkat lagi itu sih. Kayak selain agak menarik juga pengen tahu gitu loh perkembangannya itu gimana. That's really good. Thank you Narlita. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri kita itu sebagai penonton begitu ya. Jadi kira-kira apa nih yang bakal bikin masyarakat itu tertarik sama beritanya? Jangan pilih berita yang kemudian menurut menurut satu orang aja itu akan menarik. Tapi kalau bisa menurut banyak orang yang punya kepentingan di hal tersebut. Kayak misalnya yang tadi Narlita kasih tahu tentang PTM ya, kegiatan belajar tatap muka
itu kan pasti nggak cuman tentang siswanya nih. Di situ yang berkepentingan juga ada gurunya, kepala sekolahnya, dinas kependidikan, terus habis itu orang tuanya, nenek kakeknya mungkin, atau pokoknya banyak orang ya yang nanti akan tertarik dengan berita tersebut. Nah, benar banget, dan apalagi kalau pandemi itu baru atas nih ya. Kalau misalnya diterjemahkan ke bawahnya, branch-nya itu dia banyak banget. Ada yang misalnya sekarang ini vaksinasi, terus habis itu tadi pengajaran tatap muka ya. Terus habis itu mungkin sekarang kondisi rumah sakit. Kalau misalnya waktu kemarin kan Semarang ini sempat tinggi ya, sempat tinggi para penderita COVID-nya. Jadi banyak banget para pasien di rumah sakit, dan itu menarik untuk diberitakan karena pasti orang-orang pengen tahu nih gimana keadaan rumah sakit sekarang. Karena misalnya orang yang di rumah aja ya, karena dia itu mengisolasi diri atau memang stay at home, kan nggak tahu tuh gimana kondisinya di rumah sakit. Nah itu, kenapa itu jadi menarik untuk kemudian ditayangkan. So, next page. Okay, the next is we will talk about what to do when live report. The first one, reportase itu biasanya akan memiliki durasi 3-5 menit, jadi nggak terlalu panjang ya. Atau tapi bisa juga panjang banget, bisa benar-benar panjang. Liputan terpanjang kelihatannya yang pernah ada di sejarah itu adalah tentang kematiannya Ibu Tien. Sebenarnya kalau nggak salah yang di Indonesia. Ada yang tahu Ibu Tien? Kayaknya mungkin belum ada yang zamani ya, tapi mungkin ada yang tahu juga itu dulu ketika meninggalnya istri Pak Soeharto ya. Jadi TV kan belum banyak waktu itu. Dan salah satu TV yang ada itu kelihatannya TVRI, dan itu berfokusnya ya yang menjadi agenda pemerintah. Dan waktu itu pemerintahan sedang berduka, jadi benar-benar dari ketika dari satu kota tempat beliau meninggal sampai kemudian dibawa ke tempat pemakaman di kota yang lain, sepanjang itu isinya live reporters. Jadi tergantung ya, tapi kalau misalnya untuk yang normal-normal aja itu 3-5 menit. And then kalian bisa menampilkan interview secara langsung juga ketika live report itu biar lebih menarik. Jadi misalnya kayak yang tadi aku sebutin, kalian lagi di TPS nih, tempat pemungutan suara untuk pemilihan wali kota. Nah, kandidat calon wali kotanya datang ke tempat itu. Tentu saja ini jadi kesempatan yang pas banget buat nanti kalian tanya. Misalnya gimana kepercayaannya, bukan kepercayaan ya, optimismenya, gimana optimismenya untuk mendapat suara, kira-kira akan memenangkan berapa nih gitu kan, atau datang sama siapa aja, atau gimana kondisi di TPS tersebut. Nah ini kalian siap-siap, karena nanti kalau kita balik lagi ke masalah lomba, sepertinya ada yang modelnya kayak gitu. Jadi nanti kalian harus mau wawancarai seseorang, dan bisa aja ya diwawancara itu tamu gitu kan, tamu rahasia, secret guest gitu. Jadi kalian tidak bisa janjian sebelumnya sama orang ini, kira-kira kita mau tanya jawab apa, tapi nah itu kalian harus siap-siap dengan pertanyaan. Terus berdiri di satu poin, tapi ingat kalau misalnya kalian live report jangan kayak matung gitu. Karena itu kalian akan terlihat tegang, jadi tetap kasih gerakan. Kalian bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kepala. Jadi kalau misalnya di belakang ada kecelakaan, kalian bisa sambil gerakan tangan dan juga gerakin kepala, biar walaupun kalian berdiri di satu poin, tapi badan kalian masih bergerak gitu, atau mungkin bergeser sedikit. Apalagi kalau misalnya kalian mau wawancara, selain kameranya itu harus ngikutin, kalian sebagai pewawancara pun harus geser dikit, paling enggak ya, satu langkah lah ke kanan untuk ngasih, selain ngasih space untuk orang yang mau kalian interview masuk ke frame kamera, kalian juga bisa kasih gesture bahwa kayak silahkan masuk ke dalam frame kamera gitu, maju mendekat gitu. Nah, terus live report in participatory form, ini adalah
yang lebih interaktif gitu ya. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan, kalau misalnya ketika contohnya itu kemarin misalnya kecelakaan pesawat, terus habis itu ini live reportnya dari atas kapal gitu kan yang melakukan pencarian. Nah, kalian bisa ajak kameramen untuk mendekat ke arah barang-barang yang sudah ditemukan, atau kemudian bergeser untuk nyamperin kepala yang ada di situ, maksudnya yang bisa diwawancarai gitu kan. Nah, itu akan bikin kita itu kayak berasa kamera itu kan kita ya, karena kita melihat melalui kamera itu. Jadi kayak kita berasa diajak jalan-jalan juga untuk melihat gimana kondisinya secara langsung gitu. Atau misalnya kayak ketika banjir, diajak masuk rumah warga, diajak ngelihat tempat orang-orang ini mereka bahasanya itu mereka berlindung atau mereka mengungsi. Nah, ini adalah salah satu bentuk live report participatory. Terus yang terakhir adalah Q&A with news anchor in the studio. Jadi biasanya kalau in a real situation di akhir itu kalian akan diberi pertanyaan biar bikin berita itu lebih interaktif ya. Jadi nggak cuman antara penonton dan juga reporter, tapi juga antara news anchor yang ada di studio dengan si reporternya. Jadi biasanya setelah kalian selesai ngasih laporan 3-5 menit, nanti pasti news anchor itu akan tanya hal selanjutnya yang berhubungan sama reportase itu. Nah, kalau dulu saya waktu lomba yang di MTech itu, MTech Goes to Campus, bentuknya yang kayak gini. Jadi setelah materinya tuh benar-benar 3-5 menit itu kita yang nyiapin semuanya. Setelah kita selesai menyampaikan, nanti dari juri itu yang akan menjadi news anchor-nya yang nanti akan bertanya. Dan tentu saja kita nggak tahu mereka mau bakal tanya apa kan. Itulah pentingnya kita nanti harus melakukan riset yang mendalam. Jadi ketika tiba-tiba dapat pertanyaan, kita bisa jawab gitu. Karena kadang pun, apalagi kalau misalnya kita kalau di live situation-nya, real situation-nya, misalnya di koresponden daerah nih, orang yang dari daerah, kemudian ditayanginnya live di nasional. Kita mungkin kalau misalnya yang langsung kadang nggak punya kesempatan buat tektokan, janjian dulu nih mau tanya apa gitu kan. Jadi harus benar-benar siap ketika tiba-tiba ditanya. Karena kalau enggak, ya coba kalian lagi live di TV secara nasional tiba-tiba ditanya nggak tahu jawabannya gitu. Atau kalau memang nggak tahu jawabannya harus bisa ngeles. Nah itulah, jadi itu salah satu yang harus diperhitungkan. Next. Okay, next page please. Okay, this is what you have to prepare before live report. First, double check the info. Apalagi sekarang itu banyak hoax ya. Jangan sampai kalian tuh mau liputan sesuatu, tapi ternyata ketika sampai sana belum melakukan cross check dan ternyata kabarnya itu hoax, nggak ada gitu. Misalnya kayak terorisme. Terorisme itu rawan banget ya, karena kadang tuh misalnya judulnya ditemukan bom gitu kan. Kalian udah bikin judul juga ditemukan bom, ternyata sampai sana itu bukan bom gitu. Dan mungkin itu cuma kesalahpahaman atau gimana. Nah, itu kalian harus double check dulu sebelum lari ke lapangan, istilahnya gitu. Kemudian coordination with the informant is really important. Jadi itu tadi untuk ngecek pertama informasinya benar atau enggak, terus kedua kira-kira si informannya ini bisa nggak kalau nanti diwawancara, terus ketiga ketika sampai sana mungkin kalian nggak tahu kemana-kemananya, nah si informan ini bisa bantuin kalian. Terus ketiga, do research. Yang tadi aku bilang ini penting banget research. Jadi istilahnya itu kalian menjadi orang yang paling tahu tentang tema tersebut. Mau nggak mau harus seperti itu. Dan yang terakhir adalah di set up properties and the connections. Kalau misalnya untuk live report ya. Tapi kalau untuk lomba, salah satu yang terpenting properties. Jadi kalian harus siapin nih. Dulu saya juga pernah jadi juri di lomba yang dibikin Polines dan kreatif sih. Jadi kayak misalnya wawancara banjir. Biasanya wawancara banjir itu kan karena ada hujan lebat sebelumnya kan. Nah logikanya kan gitu. Dan ini pesertanya dia itu pakai jas hujan. Dan itu sangat
Masuk akal sekali. Sering banget ada dilakukan live report itu ketika masih hujannya belum berhenti, masih hujan deras, dan dia pakai jas hujan, pakai payung untuk bisa nyampein materi live report dan memperlihatkan situasinya. Nah, ini kalau kalian mau go further, do the next level, kalian bisa siapin properti itu juga untuk memberikan kesan lebih nyata kepada juri ketika kalian itu nanti lomba. Dan itu kalau misalnya disempetin ya, bisa siapin propertinya. Terus paling enggak itu mikrofon lah gitu kan, karena biasanya kita paling live report itu tetap pegang ada mikrofon itu. Terus estimate question itu ya yang tadi memperkirakan kira-kira nanti akan ada pertanyaan apa yang keluar, entah itu dari interviewer atau dari juri, seperti itu. Next. Oke, harus gimana nih pas live report? What we should do when the live report still going gitu. The first one is hold your pointers note. Jadi sebenarnya boleh kalian tuh bawa pointers note karena ya kita manusia gitu kan. Dan kadang tuh bisa aja tiba-tiba nervous, terus blank, benar-benar lupa semuanya. Nah, itulah gunanya pointers note. Jadi jangan tulis semuanya yang akan kalian sampaikan, tapi tulislah poin-poinnya. Dan itu tadi, endingnya itu yang sangat berguna adalah storytelling skill. Karena kalian kalau misalnya udah lihat poinnya aja ini kan, misalnya kayak korban, terus setelah itu penyebab, habis itu ganti rugi, misalnya kalian bikin pointersnya kayak gitu, hal-hal yang penting aja. Nanti ketika kalian memang sudah menguasai materi itu, semua akan bisa disampaikan secara ngeflow gitu. Jadi nanti akan bisa bercerita dengan sendirinya. Terus yang kedua adalah practice and memorizing the material. Ini tidak bisa dipungkiri ke salah satu skill yang harus dimiliki oleh reporter adalah mengingat. Jadi mengingat naskah, mengingat semua informasi itu, dan gimana caranya biar bisa? Ya latihan terus sampai nanti akhirnya on air gitu. Nah, kalian pun nanti kalau misalnya mau ikut lomba juga harus latihan terus sampai nanti akhirnya giliran kalian untuk naik panggung, giliran kalian untuk menampilkan materi kalian. Kemudian yang ketiga, speak calmly, straightforwardly, and systematically. Jadi jangan nervous. Karena kalau misalnya kalian nervous itu dari nada bicara tuh udah bisa kelihatan nanti nadanya goyang. Terus habis itu mungkin nafasnya tuh terengah-engah, putus-putus, atau mungkin banyak gitu kan. Nah, jadi tenangkan diri sebelum kalian mau live report. Tenangkan diri 30 detik sebelum mulai ngomong, karena kalimat awal, kata-kata awal yang kalian keluarkan itu sangat berpengaruh terhadap ke belakangnya gimana. Salah satu koreksi yang saya dapatkan waktu lomba live report itu, dan itu dikasih komentar secara langsung ketika di atas panggung itu, salah satunya itu. Jadi ketika di awal saya masih ragu dengan materi yang mau disampaikan. Kan kita soalnya mikir ya, sambil inget-inget nanti materinya ini gitu. Jadi ketika pertama mau ngomong itu, suara kita ketika pertama keluar itu kedengeran ragu. Dan itu nggak boleh. Seharusnya nggak boleh. Karena kalian tugasnya apa? Convincing the audience. Meyakinkan. Kalian harus, orang itu ketika nonton kalian harus ngerasa bahwa, oh bener ya beritanya gitu. Jangan sampai kayak, tenan rak toh iki gitu. Beneran nggak sih ini beritanya, kok dia kayaknya nggak meyakinkan gitu. Jadi tenang, kemudian sampaikan secara lugas dan juga sistematis. Jangan lompat-lompat, karena kalau lompat-lompat nanti akan bikin bingung ya, mendapatkan informasinya nggak secara sistematis. Dan kemudian perhatikan ekspresi, intonasi. Jadi ketika kalian bawain live report tentang kematian seseorang gitu ya, misalnya ada waktu presiden bukan mantan presidennya, Presiden B.J. Habibie dulu meninggal. Nah, tentu saja ekspresinya ekspresi yang turut berduka cita gitu, nggak mungkin kita sambil senyum-senyum dong ya gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan. Atau ketika kalian
ekspresinya tentang liputan 17 Agustus, semangat upacara. Jadi kalian juga harus dengan senyum, harus dengan semangat penyampaiannya. Intonasi ngomongnya juga harus diperhatikan biar kemudian nggak bikin bosen. Terus look at the camera, tentu saja ini lihat ke kamera ya. Jangan sampai kalian nanti karena gugup terus lupa nggak ngeliatin ke kameranya tapi ngeliatin ke kameramen atau liatin ke yang lainnya. Dan juga posisi badannya harus diperhatikan. Tegap, terus habis itu siap, jangan apa ya bahasanya, jangan kayak lemes atau misalnya kayak badannya gerak-gerak terus, itu nanti akan bikin orang tuh distract. Jadi biarkan mereka itu fokus sama informasi yang mau kalian berikan. Next. Oke, what should not be done during the live report? Kalau yang tadi sudah dijelaskan apa yang harus kita lakukan, sekarang saya mau tanya nih, apa yang nggak boleh kita lakuin ketika live report? Setahu kalian apa gitu ya? Coba Leonardo da Vinci ya. Leonardo Saputra, halo. Halo Kak. How about your opinion about this topic? What should not be done during the live? Of course, lupa, forget about the information. Terus seperti yang Kakak bilang tadi, nggak lihat ke kamera, look at the camera. Terus itu cengengesan. Oke, nggak serius gitu ya? Iya, gitu Kak. Nah, ini kelihatannya Mungkin Leonardo gitu yang cengengesan nih ya. Yang biasanya gitu ya? Iya, sering. Oke, thank you. Dia bisa ngulang Yes. apa yang tadi aku sampaikan, berarti dia nyimak nih. Oke, terus aku mau tanya lagi kali ini sama Neza Ahnasyah. Hai Neza. Kak. Hai. How about your opinion? What we shouldn't be done during the live report? Senyum-senyum sendiri itu apa Kak? Bahasa Inggrisnya. Senyum-senyum sendiri, oke. Kalau kamu dikira gila kalau misalnya pas habis senyum sendiri. Oke, terus? Bercanda di waktu yang tidak tepat, seperti itu. Oke, itu bisa termasuk juga. Ada lagi? Seperti. Oke, thank you. Itu semua benar. Dan aku mau tambahin aja beberapa yang mungkin barangkali nggak kalian ngeh ya. Contohnya ketika menyampaikan jumlah angka, misalnya jumlah peserta 21.658 gitu. Orang tuh nggak akan ngeh ketika kalian ngomong kayak gitu, kayak, hah, berapa tadi gitu. Banyak banget. Nah, kalian bisa langsung gunakan yang globalnya. Jadi lebih dari 21.000. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ketika kalian menyampaikan live report, forget about the details. Jadi gunakanlah hal-hal yang sederhana yang gampang langsung dicerna sama otak manusia. Karena itu kan mereka hanya melihat dengan hanya mendengar ya, nggak ngelihat ada tulisan angkanya atau nggak ngelihat ada peserta sebanyak itu. Mereka nggak sempat ngitung gitu kan. Dan itu hanya akan lewat sekilas. Jadi berikan yang mereka bisa mengerti dengan waktu sekilas itu. Jadi lebih dari 21.000 atau 21.000 sekian. Terus kemudian ketika menggunakan bahasa, istilah-istilah, jangan gunakan istilah-istilah ilmiah yang mungkin jarang orang mengerti. Karena kita kan kasih live report itu, ya anggaplah semua orang ini bisa aja mereka orang awam yang nggak ngerti tentang informasi tersebut, dan itu tugas kalian untuk ngasih tahu. Coba aku mau tanya, ada yang ngerti nggak apa bahasa? Bentar, aku tunjuk dulu orangnya ya. Aida Amelina, apakah kamu masih bersama kami di sini? Hai Aida. Aida. Hai Kak. Aida, kamu tahu nggak apa bahasa Indonesianya herd immunity? Maaf Kak, bisa diulangi?
Ini kalau misalnya vaksin itu kan dilakukan untuk menciptakan herd immunity. Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Halo Aida, mikrofonnya masih mati soalnya. Dinyalain dulu. Oke, Aida. Ya. Kalau misalnya nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu nggak? Itu kayak kekebalan dari suatu grup gitu nggak sih, Kak? Oh iya, betul-betul. Kamu habis googling nggak nih? Sempat ngilang beberapa detik. Benar, kalau herd immunity itu bisa bahasa Indonesia adalah kekebalan kelompok atau kekebalan komunal. Nah, kadang tuh kan kalau misalnya wong Jawa ora tahu krungu bahasa Inggris kan. Opo mbak mau ngomong opo gitu kan. Herd immunity. Kalian bisa sebut aja dengan kekebalan kelompok atau misalnya itu kalau misalnya udah bener-bener apa ya? Banyak dibahas, kelihatannya udah mulai merakyat, barulah kalian pakai kata-kata itu nggak apa-apa. Misalnya kayak kalimat event. Itu kan apa ya? Salah satu ungkapan bahasa Inggris yang sepertinya udah umum ya. Jadi orang udah paham kalau misalnya ada event itu ya ada acara, ada kegiatan gitu kan. Terus misalnya social distancing. Nah, ini kan kelihatannya kita baru dengar sekarang ya ketika pandemi. Social distancing kelihatannya udah mulai banyak didengar orang, udah banyak yang paham. Kalau ini artinya adalah jaga jarak gitu. Tapi untuk hal-hal yang kelihatannya belum terlalu umum, jangan gunakan istilah yang rumit. Pokoknya gunakanlah sesimpel mungkin, karena yang namanya live report itu singkat, tidak diulang, dan juga ditampilkan secara langsung, bikin orang yang ketika mendengar informasi dari kalian itu bisa langsung paham. Oke, and next. Next please. Let's practice. Jadi karena tadi kita udah materi nggak usah banyak-banyak dan itu kelihatannya memang sudah cukup banyak. Karena yang seru itu nggak materinya, tapi prakteknya. Nanti kita akan belajar lebih banyak dari prakteknya ya. Jadi kita lihat latihan yang pertama. Kita pakai bahasa Indonesia dulu ya, biar kalian terbiasa. Dan nanti untuk tugasnya, nah itu baru silahkan pakai bahasa Inggris. Ini adalah salah satu berita terkini, aku nggak tahu nih, kalian tahu nggak kalau sekarang tuh kita lagi ada porn di Indonesia? Yang tahu boleh dong angkat tangan. Tahu ya, ada beberapa yang tahu. Bagus, kalian update ya berarti. Paling nggak kalian lihat di TikTok lagi trending atau dari Instagram. Ini adalah salah satu trending topik saat ini ya. Jadi biasanya ini kan sebelum kita kasih live report, ada news presenter di studio. Nah, nanti dari studio itu baru mereka akan menyampaikan, melempar ke lapangan. Habis itu baru giliran kalian. Jadi misalnya kalau di acara TV biasanya, misalnya saya nih lagi dari studio, akan ada pengantar dulu. Jadi contohnya, Saudara, Pekan Olahraga Nasional sudah diselenggarakan mulai dari 9 September lalu dan saat ini sudah hari ke-15. Kita akan mengetahui bagaimana perolehan medali hingga saat ini terutama untuk Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah ada rekan kami di Jayapura yaitu Aida Amelina. Silakan Aida dengan laporan Anda. Nah, misalnya contohnya kayak gitu, baru setelah itu kalian lanjut. Baik, Hani dan saudara, atlet cabang olahraga cabur binaraga Provinsi Jawa Tengah sukses meraih 1 medali perak dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021. Pertandingan ini berlangsung sejak siang tadi dan baru saja berakhir pukul 5 sore tadi di Auditorium Universitas Cendrawasih Abepura Jayapura, tempat saya berdiri saat ini. Seperti bisa Anda lihat di belakang, ini merupakan salah satu auditorium terbesar yang ada di Jayapura dan
mendapatkan standar nasional sehingga bisa digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional tahun ini. 1 medali perak dan perunggu dari cabur binaraga PON 20 Papua ini diraih oleh Jawa Tengah dari kelas 70 dan 75 kg. Medali perak dari kelas 70 kg putra berhasil didapat oleh binaragawan Jateng Bambang Wijanarko yang bisa Anda lihat saat ini sedang naik podium. Sementara medali perunggu dari kelas 75 kg putra diraih oleh Taat Pribadi. Atas raihan tersebut, cabur binaraga menyumbangkan 2 catatan medali untuk Provinsi Jawa Tengah. Terhitung, saudara, hingga Rabu 6 Oktober pukul 6 sore ini, Jateng telah menduduki peringkat 10 besar klasemen sementara dengan perolehan total 53 medali, yakni 10 emas, 20 perak, dan 23 perunggu. Demikian, Hani, kembali ke studio. Contohnya kayak gitu ya. Oke, nah sekarang giliran kalian nih yang mau latihan ya. Ada yang mau angkat tangan dulu sebelum aku tunjuk ya, karena oke, Esa Aulia nih. Boleh ya, habis itu yang lainnya. Karena aku yakin kalau kalian itu aktif, pasti kalian tanpa ditunjuk mau untuk jadi volunteer, insya Allah tadi kalian padahal nanti. mau tepuk tangan Kak Henny. Oh iya. Iya, tadi tuh reaksinya tuh. Bukan mau angkat tangan itu. Tadi ada yang ini kok, reaction angkat tangan. Iya, ada yang raise hand ya. Devi Chandra. Siapa namanya? Devi Oke, Chandra. boleh. Iya kan? Iya, Kak. Devi. Oh, iya. Oke, hai Devi. Coba dong, kalau kamu ya. Halo, Kak. Nanti aku sebagai presenter di studio, nanti aku lempar ke kamu, terus kamu langsung sampaikan materi ini. Oke, nanti kalau kamu kasih tambahan, mau kamu improve sendiri, boleh banget ya. Ini dari awal ya, bahasa Indonesia kan, Kak? Ya, pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, siap Devi? Sebentar saya pakai mic dulu. Oke, mantap. Ada mikrofonnya ya ternyata. Tenang aja, yang lain nanti kita tunggu ya. Setelah ini siapa lagi yang mau berpartisipasi, karena masih ada satu lagi latihan untuk kalian. Semoga kalau misalnya bahasa Indonesianya udah lancar, nanti bahasa Inggris bisa lebih lancar ya. Karena sebenarnya perbedaannya itu menurutku cuma nanti paling antara di grammar, habis itu penggunaan istilah-istilah, dan kalau materinya sendiri kan tinggal disusun aja gitu. Oke, Devi udah siap? Siap, Kak. Suara saya jelas? Halo? Mulai ya. Suara saya jelas, Kak? Jelas. Oh ya. Ternyata laptopku yang lemot nih. Oke. Kalian ada program nggak sih di Polines? Mungkin nama, biar kita jadi nama programnya gitu, apa? Ini namanya apa sih? PEC? Iya bukan? PECC, Kak. PECC ya, benar. PECC. Oke. Oke, kita mulai ya. Selamat malam saudara, kita bertemu kembali dalam PECC News. Dan kali ini kita akan mengetahui informasi secara lebih lanjut mengenai perhelatan PON 20 Papua 2021. Karena saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu rekan kami yang berada di AB Pura Jayapura, yaitu Devi Chandra. Silakan Devi dengan laporan Anda. Baik, Hani dan saudara, atlet cabang olahraga binaraga Provinsi Jawa Tengah sukses meraih 1 medali perak dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Pertandingan ini berlangsung sejak siang tadi dan baru saja berakhir pukul 5 sore ini di Auditorium Universitas Cendrawasih, Abipura, Jayapura, tempat saya berdiri saat ini. 1 medali perak dan perunggu
cabur binaraga PON 20 Papua 2021 diraih Jateng dari kelas 70 dan 75 kg. Medali perak dari kelas 70 kg putra berhasil didapat oleh binaragawan Jateng Bambang Wijanarko. Sementara medali perunggu dari kelas 75 kg putra diraih oleh Taat Pribadi. Atas raihan tersebut, cabur binaraga berhasil menyumbangkan 2 catatan medali untuk Provinsi Jawa Tengah. Terhitung hingga Rabu 6 Oktober pukul 6 sore ini, Jateng telah menduduki peringkat 10 besar klasemen sementara dengan perolehan maaf Kak, ada trouble. Dengan perolehan total 53 medali, yakni 10 emas, 20 perak, dan 23 perunggu. Demikian Hani, kembali ke studio. Oke, thank you Devi. Kita kasih applause dulu dong Mbak Devi. Thank you so much for try your best. So far udah oke sih ya. Cuman yang paling kelihatan dari Devi ini mungkin juga karena kita baca ya. Kalau misalnya nanti kalian menyampaikan materi sendiri, pasti nanti untuk intonasinya akan berbeda. Dan itu tadi intonasi. Pay attention to your intonation because itu yang akan bikin orang tuh tertarik. Jadi tadi ada beberapa intonasi dari Devi yang masih monoton ya. Jadi kayak contohnya cabur binaraga menyumbangkan 2 catatan medali untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi apa ya, masih kayak baca banget gitu. Jadi kalian harus coba kembangkan variasi intonasinya biar gak kayak gitu-gitu terus. Tapi so far Devi udah bagus banget, thank you. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian ketika nyampein informasi ternyata salah ya, misalnya kayak sementara medali perunggu dari kelas 73 kg putra ya, bentar. Sementara medali perunggu dari kelas 73 kg putra, maksud kami 75 kg putra. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ketika kalian menyampaikan itu ada kesalahan, bisa disambung dengan maksud kami terus apa gitu. Jadi kalau ada salah, jangan langsung blank atau langsung gugup kayak, aduh salah nih gitu kan. Atau kayak ada yang misalnya kadang ngelatah, salah, atau kayak tiba-tiba melet gitu kan kalau misalnya salah. Nah itu harus di automatically ketika salah itu bilang maksud kami gitu. Thank you Devi, dan selanjutnya ada lagi mau coba? Hands up dong. Oke, Rizka. Kita coba ya sama Rizka ya. Hai Rizka. Halo Kak. Oke, audionya udah oke ya? Siap? Suaraku udah kedengeran kan ya? Kedengeran lancar kok. Oke. Nah, kita coba ya. Baik, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali dalam PICC News. Dan kita akan mengetahui lebih lengkap mengenai peraihan medali yang diterima oleh Jawa Tengah dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua 2021 bersama rekan kami, Rizka Nanda. Silahkan Rizka. Baik, Hani dan saudara, atlet cabang olahraga cabur binaraga Provinsi Jawa Tengah sukses meraih 1 medali perak dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021. Pertandingan ini berlangsung sejak siang tadi dan baru saja berakhir pukul 5 sore ini di Auditorium Universitas Cendrawasih, Abipura, Jayapura, tempat saya berdiri saat ini. 1 medali perak dan perunggu cabur binaraga PON 20 Papua 2021 diraih Jateng dari kelas 70 dan 75 kg. Medali perak dari kelas 70 kg putra berhasil didapat oleh binaragawan Jateng, Bambang Wijanarko, sementara medali perunggu dari kelas 75 putra diraih oleh Taat Pribadi. Atas raihan tersebut, cabur binaraga menyumbangkan 2 catatan medali untuk Provinsi Jateng. Terhitung hingga Rabu 6 Oktober pukul 6 sore ini, Jateng telah menduduki peringkat 10 besar klasemen sementara dengan perolehan total 53 medali, yakni 10 emas, 20 perak, dan 23 perunggu. Demikian Hani, kembali ke studio.
Oke, thank you Rizka. Very good, well done. You nailed it. Bagus banget ya. Oke, itu kalau Rizka ini dia punya suara yang smiling voice. Jadi kalau misalnya kita sambil merem nih ngedengerin suara Rizka, itu tuh udah kelihatan kalau dia tuh ngomongnya sambil senyum gitu. Dan itu bagus, apalagi untuk misalnya kalau misalnya untuk paket-paket soft news, kemudian yang berhubungannya sama bahagia ya. Cuma nanti kamu harus menyesuaikan ketika kalau misalnya itu beritanya tentang bencana, jangan sampai smiling voice-nya terlalu kelihatan gitu ya. Oh ya, tadi Devi itu ada salah ngomong medali perak ya, kalau nggak salah pengucapannya bukan perak. Iya, Kak. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Terus kalau tadi si Rizka 75 kg putra tuh, kilogramnya hilang. Skip ya. Nah, itu kan kadang soalnya kalau olahraga itu ada yang based on age, umur, ada yang based on berat, kayak gitu kan. Nah, itu jangan sampai nanti hilang dan bikin maknanya berubah gitu. Thank you Rizka, semoga nanti kamu bisa mengembangkan lagi ya. Aku tunggu nanti hasil PR-nya. Nah, kita tunggu nanti PR-nya apa. Selanjutnya tadi ada satu lagi yang mau coba ya, si Neza, benar? Hai Neza. Hai Kak. Kita coba ya. Iya Kak. Oke. Selamat sore, Saudara. PICC News kembali hadir untuk Anda dan kita akan menyaksikan siaran langsung dari AB Pura Jayapura mengenai Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021 di mana hari ini Jawa Tengah sudah mendapatkan tambahan medali perak dan juga perunggu. Untuk lengkapnya kita akan langsung terhubung dengan rekan kami Neza Ahnasyah di Jayapura. Silahkan Neza. Baik, Hani dan saudara, atlet cabang olahraga cabur binaraga Provinsi Jawa Tengah sukses meraih 1 medali perak dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021. Pertandingan ini berlangsung sejak siang tadi dan bentar Kak gugup. Oke, napas dulu Nisa. Nah, itu tadi ya. Calm aja. Soalnya kalau misalnya pernapasan itu utama banget ketika kalian ngomong ya. Jadi kalau misalnya lagi deg-degan, lagi nervous, nanti pasti berpengaruh sama pernapasan, jadinya terengah-engah atau keputus-putus nih nanti nafasnya dan apa yang disampaikan. Boleh mau dilanjut atau diulang dari awal, Nisa? Diulang aja, Kak. Oke, dari Nisa langsung aja ya. Silakan Nisa di Jayapura dengan laporan Anda. Baik, Hani dan saudara, atlet cabang olahraga cabur binaraga Provinsi Jawa Tengah sukses meraih 1 medali perak dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021. Pertandingan ini berlangsung sejak siang tadi dan baru saja berakhir pada pukul 5 sore ini di Auditorium Universitas Cendrawasih, AB Pura Jayapura, tempat saya berdiri saat ini. 1 medali perak dan perunggu cabur binaraga PON 20 Papua 2021 diraih Jawa Tengah dari kelas 70 dan 75 kg. Medali perak dari kelas 70 kg putra berhasil didapat oleh binaragawan Jawa Tengah Babang Wijanarko, sementara medali perunggu dari kelas 75 kg putra diraih oleh Taat Pribadi. Atas raihan tersebut, cabur binaraga menyumbangkan 2 catatan medali untuk Provinsi Jawa Tengah terhitung dari hari Rabu 6 Oktober pukul 6 sore ini hingga Jateng telah menduduki peringkat 10 besar klasemen sementara dengan perolehan total 53 medali, yakni 10 emas, 20 perak, dan 23 perunggu. Demikian, Hani kembali ke studio. Oke, thank you Neza. Good job. Oke, Neza, setelah percobaan pertama lebih lancar ya, tapi masih ada beberapa yang tersendat dan kayaknya tadi ada yang agak jump ke kalimat selanjutnya ya, ke paragraf ke line selanjutnya ya, ada beberapa yang hilang. Iya. Jadi nah kadang tuh apalagi kalau misalnya kita live report ya, ini aja kita baca masih bisa ke skip lah, apalagi karena live report itu bisa banget tiba-tiba ke skip. Nah itu kalian harus bener-bener apa ya, bisa berpikir cepat, melakukan hal dengan cepat, apalagi kayak mengubah
sesuatu yang sudah kalian susun tiba-tiba itu harus berubah, kalian harus bisa meresponnya dengan cepat. Jadi kayak misalnya ini nih, kayak gini, udah masuk 10 besar klasemen, terus habis itu total medali 53 medali, bla bla bla. Terus tiba-tiba ternyata dari kalian dikasih tambahan informasi Jateng baru menang satu lagi nih, emas gitu kan. Jadi 11 emas, dia naik ke peringkat 8 klasemen, total medalinya 54 gitu. Nah, kayak kita kan harus informasi yang tiba-tiba itu nggak ada di naskah yang kita bikin, tapi harus disampaikan. Nah, itu kalian harus belajar improvisasi nantinya. Jadi kayak, dan misalnya kalau improvisasinya kita bisa kayak gini, saudara dan kita baru saja mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata Jateng sudah mendapatkan tambahan 1 medali emas lagi dari cabang olahraga bulu tangkis, sehingga saat ini total 54 medali berhasil membawa Jawa Tengah masuk ke 8 besar klasemen. Dan kami akan informasikan bagaimana perkembangan PON 20 Papua selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali ke studio. Misalnya kayak gitu contohnya. Terima kasih Neza, dan kalau tadi ada beberapa, kalau misalnya nama jangan sampai salah sebut, kalau misalnya itu kayak sulit diucapkan coba di repeat ulang terus sehingga nanti lidah kalian terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terus habis itu kalau live report itu kalian bisa lebih banyak mengembangkan apa yang ada di sana, jadi kayak nggak cuman berpacu kepada beritanya, tapi kayak kalian bisa memberikan gambaran apa yang ada di situ gitu. Terus kita akan coba dengan berita selanjutnya. Next page please. Kita masih punya 7 menit ya. Ini berarti nanti nggak ada tanya jawab ya. Jam 9 kayaknya kelarnya. Gimana nih Esa? Di jadwal itu 9.30 Kak. 9.30. Oke. Iya. Ya, kita ini habiskan berita yang malam kedua ini ya. bersama Newscast. Oke, tadi udah cewek-cewek nih. Yang cowok dong, ada nggak nih yang mau coba? Hai cowok-cowok. Nyatanya aku melihat ada beberapa cowok di list partisipan kita hari ini. Ini ada yang mau jadi volunteer atau mau kutunjuk nih? Wah, yang cewek udah banyak banget nih yang semangat ya. Oke, kita tahan dulu ya yang udah angkat tangan. Kita nanti akan pilih, tapi sekarang coba aku mau tunjuk dulu satu orang. Ini aja deh. Leonardo aja deh. Coba, dia bakal cengengesan nggak nih? Oke. Hai Leonardo, mari kita coba. Mari kita coba. Deg-degan nggak? Oke. Kamu jangan pura-pura lost connection ya habis ini ya. Iya, tak siapin dulu skenario-nya. Ya, lanjut. Oke. Nanti dari aku kasih bridging kayak tadi, terus nanti aku lempar ke kamu, langsung kamu sampaikan live report-nya. Oke? Oke, siap Leonardo? Insya Allah, Kak. Kamu panggilannya siapa sih? Leon. Leon. Oh. You can call me Leon. Or ya terserah. Yang penting masih ada di nama. Oke, Leon ya. Kita akan coba ya. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam PECC News. Dan saat ini sudah memasuki hari ke-5 untuk penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar untuk CASN atau calon aparatur sipil negara di Kota Semarang. Dan kita akan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi di lapangan tempat dilaksanakannya seleksi kompetensi dasar bagi CPNS di Kota Semarang yang akan disampaikan oleh rekan kami, Leon di UNES. Silahkan, Leon. Baik, saudara. Pemerintah Kota Semarang telah memulai seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi calon pemimpin negeri sipil atau CPNS. Sejak 19 September hingga 6 Oktober mendatang, Universitas Negeri Semarang atau UNES lebih dari 21.000 peserta lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti seleksi SKD ini. Pemkot Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan atau BKPP membagi satu hari menjadi 3 sesi.
di mana setiap sesinya yang digelar selama sekitar 2 jam diikuti oleh 400 peserta. Bisa Anda lihat pada layar kaca Anda, saat ini para peserta sedang mengantri untuk melakukan proses registrasi. Kegiatan ini sangat mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19. Peserta diwajibkan membawa surat bebas COVID dan kartu vaksin yang menunjukkan status kesehatan mereka. Sebelum memasuki tenda pendaftaran pun, peserta diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menjaga jarak antar peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes juga diatur agar tidak bergatam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Oke, thank you Leon. Thank you for Kak. trying. Ya, ternyata kamu tidak bisa serius juga ya. Nggak cengengesan ya. Udah oke sih, cuman agak tidak sinkron ya antara pemikiran Anda, antara ucapan Anda dengan apa yang tertulis ini. Calon pegawai negeri sipil. Tadi bilangnya calon pemimpin negeri sipil, benar kan? Bilangnya pegawai Kak, mungkin sinyalnya ada error. Oh iya ya, oke. Mungkin bisa jadi ya. Jadi kalau dari Leon tadi itu yang kurang cuman paling nadanya ya, sama di beberapa tadi kamu mau kasih improvisasi tapi agak apa ya bahasanya, agak nggak pas ketika terus ketemu sama kalimat selanjutnya yang waktu jaga jarak tadi kan, mau kasih improvisasi waktu jaga jarak di kalimat itu. Oh kalau itu salah baca ya? Iya. Oke. Nah, emang kadang, tapi itu gampang dan sering banget terjadi sih. Maksudnya kayak apa yang kita pikirkan dan apa yang kita sampaikan, kadang itu bisa beda. Atau kadang kita tuh slip tongue, terus jadinya ngomong apa jadi apa gitu. Nah, apalagi yang kalau misalnya ada huruf R, ada huruf L, nah itu kayak harus diperhatikan ya. Nah, sama kalau Leon paling di intonasinya aja ya, nanti udah santai, cuman buat lebih apa ya, lebih firm, lebih lugas gitu, biar lebih mantep kelihatannya. Oke, terus sama jangan sampai nanti apa ya, mendapatkan arti yang berbeda gitu pendengarnya. Jadi kayak ini kan telah memulai seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil sejak 19 September hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang UNES. Maksudnya kayak udah mulai dari 19 September sampai nanti masih berjalan hingga sampai nanti 6 Oktober. Ini mungkin pemenggalannya agak nggak pas sih ya, sama ada kalimat yang kurang. Nah ini kalau misalnya kalian mau improve bisa nih, misalnya kayak pemerintah Kota Semarang telah memulai SKD CPNS sejak tanggal 19 September dan akan berlangsung hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang. Nah contohnya kayak gitu. Kalian kalau mau ditambahin nanti boleh ya. Selanjutnya kita coba ke Kaning. Hai Kaning. Halo Kak, kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Kamu mau on kamera juga nggak? Gelap Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke. Terang loh ya. Oke. Kita coba ya Kaning ya. Udah siap? Oke. Insya Allah. Oke, langsung saja ya kalau gitu ya. Saudara, bagaimanakah kondisi di Universitas Negeri Semarang yang saat ini menjadi lokasi dilaksanakannya ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi calon pegawai negeri sipil Kota Semarang? Kita akan mengetahuinya secara lebih lanjut bersama rekan kami Kaning yang ada di UNES. Silahkan Kaning. Baik saudara, pemerintah Semarang telah seleksi kompetisi dasar bagi CPNS sejak 9 September hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang. Lebih dari 21.000 peserta lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti seleksi SKD ini. Pemkot Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan membagi satu hari menjadi 3 sesi, di mana setiap sesinya yang digelar selama sekitar 2 jam diikuti oleh 400 peserta.
Bisa Anda lihat pada layar kaca Anda. Saat ini, para peserta sedang mengantri untuk melakukan proses registrasi. Kegiatan ini sangat mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19. Peserta diwajibkan membawa surat bebas COVID dan kartu vaksin yang menunjukkan status kesehatan mereka. Sebelum memasuki tenda pendaftaran pun, peserta diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Jarak antar peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes juga diatur agar tidak berdekatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Oke, thank you Kani. So good ya, cuman ada agak tersandung di beberapa kata-kata ya. Nah, itu emang apalagi kalau misalnya agak susah-susah gitu tuh harus diulang-ulang terus ya. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau tadi itu kesandungnya di mana sih Kaning tadi yang diingat? Di kata apa? Aku nggak inget, yang aku inget cuma baca gimana biar nggak gemeteran. Oke, ternyata gemeteran. Tapi nggak kedengeran kok di suaranya ya kalau kamu gemeteran. Cuman yang terdengar itu agak tersendat-sendat gitu ya. Tadi kalau nggak salah, aku nggak tahu ini koneksi atau enggak, tapi tadi bilangnya yang aku dengar sih 9 September. Kamu bilangnya 9 September atau 19 September? 19. Okay. Tadinya 9 tapi aku ganti 19 September. Oh iya. Berarti mungkin koneksiku ya yang membuat kata belasnya hilang. Oke. Sama yang paling intonasi ya dari Kaning yang masih perlu dihalusin lagi, jadi biar nggak kelihatannya kaku. Mungkin kalau misalnya nanti udah lebih rileks, sudah nggak gemeteran, dicoba lagi. Dan pokoknya sampai ketemu nadanya itu udah kayak ngobrol sama temen lah, udah kayak ngobrol biasa, jadi nggak kayak lagi diinterogasi yang terus bahasanya itu kami sosolen gitu. Oke, thank you Kaning. Sekarang kita coba ya. Ada ini Ahsanal tuh cowok bukan sih? Cowok kan? Halo Kak, Cowok. saya cowok Kak. Oh iya. Kamu tidak menampakkan diri soalnya. Coba kita lihat. Lagi di luar Kak, maaf. Oh gitu. Yeah. Gimana di luar angkasa kamu kenapa gelap banget? Maaf Kak kalau Yakin? misal agak belibet ya. Oke. Mau suaranya aja berarti. Oh iya, suaranya aja. Ya udah, kita coba ya. Yeah. Baik, saudara, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami Ahsanal Jazak yang berada di UNES untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai SKD CPNS Kota Semarang. Silahkan Ahsanal. Saudara, pemerintah Kota Semarang telah mulai seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil sejak 19 September hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang. Lebih dari 21.000 peserta lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti seleksi SKD ini. Pemkot Semarang melalui ulang nggak? Kalau lanjut dari Pemkot Semarang nggak apa-apa deh. Ulang aja nggak apa-apa. Oke, boleh. Oke. Saudara, pemerintah Kota Semarang telah memulai seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil sejak 19 September hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang. Lebih dari 21.000 peserta lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti seleksi SKD ini. Pemkot Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan membagi satu hari menjadi 3 sesi di mana setiap sesinya yang digelar selama sekitar 2 jam diikuti oleh 400 peserta. Bisa Anda lihat pada layar kaca Anda, saat ini para peserta sedang mengantri untuk melakukan proses registrasi. Kegiatan ini sangat mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19. Peserta diwajibkan membawa surat bebas COVID dan kartu vaksin yang menunjukkan status kesehatan mereka. Sebelum memasuki tenda pendaftaran pun peserta diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Jarak antar peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes juga diatur agar tidak berdekatan. Demikian informasi yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Oke, thank you Ahsanal. Applause for Ahsanal. Bentar, aku mau tanya dulu nih sama Ahsanal. Kamu deg-degan nggak bacanya? Pol. Tahu nggak, menurutku ini tuh cara bacamu kayak baca apa coba? Gimana? Cara bacamu kayak baca apa coba? Nggak tahu, baca puisi mungkin Kak. Bukan, kayak baca ijab kabul satu napas ya.
Sumpah penting kayak kamu nyoba nggak kan, ada Kak? napasnya, itu nggak ada mandeknya ya. Jadi ini mungkin karena deg-degan itu tadi sih, karena nervous ya. Jadi hawanya tuh kayak Bener pengen banget. cepet-cepet selesai. Heeh. Padahal kamu harusnya menikmati setiap apa yang kamu sampaikan gitu. Tetap Iya. sah kok sampai akhir ya. Siap. Siap. Jadi speednya dikurangin biar nggak terlalu cepet-cepet. Terus kayak misalnya nih ketika kita bilang bisa Anda lihat pada layar kaca Anda gitu kan. Itu kayak kita kasih jeda dikit nggak apa-apa biar kayak orang tuh memproses apa yang dia lihat, atau barangkali bagian teknis tuh dia masih ngatur biar kemudian memunculkan sudut pandang dari kamera yang lain gitu kan. Jadi dikasih apa ya, kita harus kasih space, beberapa space untuk kalimat-kalimat tertentu, apalagi yang butuh orang itu untuk memperhatikan lebih lanjut gitu ya. Iya, Kak. Terus habis itu tadi paling karena ya intinya sih masih nervous ya, jadi masih ada kepentok di beberapa kalimat yang kesendat-sendat. Terus untuk nadanya sih udah oke ya, udah nggak apa ya, cukup enak lah didengar gitu, nggak yang monoton banget. Cuman itu tadi perlu ditenangkan terlebih dahulu ya, tenangkan Iya, dirimu, siap. kemudian Siap. nah baru memulai. Nanti Iya. latihan lagi ya Sanal ya, aku tunggu Siap. nanti di Makasih, PR-nya. Kak. Sama-sama. Terus Gianni Milka, yuk kita coba ya. Halo Kak, tapi itu ya mohon maaf saya off cam soalnya sambil ngerjain tugas. Oh iya, oke. Baiklah, kita coba dari aku ya. Baik saudara, langsung saja kita bergabung dengan rekan kami Gianni Milka di lapangan. Silakan Gianni dengan laporan Anda. Baik saudara, pemerintah Kota Semarang telah memulai seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS sejak 19 September hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang. Lebih dari 21.000 peserta lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti seleksi SKD ini. Pemkot Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP membagi satu hari menjadi 3 sesi di mana setiap sesinya digelar selama sekitar 2 jam diikuti oleh 400 peserta. Oke, bisa Anda lihat pada layar kaca Anda, saat ini para peserta sedang mengantri untuk melakukan proses registrasi. Kegiatan ini sangat mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19. Peserta diwajibkan membawa surat bebas COVID dan kartu vaksin yang menunjukkan status kesehatan mereka. Sebelum memasuki tenda pendaftaran pun, peserta diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Jarak antar peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes juga diatur agar tidak berdekatan. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Kembali lagi ke studio kepada Kak Heni, dipersilakan. Oke, terima kasih Gianni Milka. Sumpah suaranya bagus banget. Kamu narator ya? Enggak sih. Suka bikin podcast aja, Kak. Oh, bikin podcast. Oke. Keren banget suaranya ya. Suka banget, dan itu cocok banget kalau misalnya untuk program kayak misalnya berita tentang feature jalan-jalan atau mungkin tentang produk makanan gitu. Itu kayak apa ya? Suaramu itu bisa bikin kita tuh pengen makan gitu. Dengar suaranya aja loh padahal ya. Tapi kalau misalnya tadi di awal-awal pelafalanmu itu apa ya, kayak agak diseret-seret. Aku tuh nggak bisa niruinnya kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bagus banget untuk misalnya ini nih. Itu tuh menurutku kayak suara misalnya di stasiun. Kayak misalnya untuk pengumuman itu kan announcement, atau misalnya di video-video company profile. Aku bayanginnya tuh ketika dengar suara kamu tadi tuh langsung lihat company profile-nya bank apa gitu. Karena dari intonasinya, terus mendayu-dayunya, kemudian warna suaranya istilahnya itu banget, kayak gitu banget. Cuman kalau misalnya untuk live report itu iya bahasanya kayak agak difabricated gitu. Kayak agak terlalu dibuat-buat. Nah, suara kamu yang biasa tadi itu, yang tadi kamu bilang apa nggak cocok ya Kak, itu malah suara yang cocok untuk ketika kamu live report gitu. Jadi karena live report itu istilahnya kayak
bagian berita yang benar-benar jujur gitu. Karena kamu melaksanakan itu secara langsung, ngasih tahu apa yang terjadi saat itu juga. Jadi dari segi penyampaiannya pun benar-benar yaudah apa adanya ketika kita ngobrol gitu. Nggak perlu suara yang apa ya, memang kalau misalnya dalam voice over atau dalam hal narasi gitu-gitu ada beberapa macam ya, kayak misalnya kita bisa request misalnya harus lebih dynamic suaranya atau harus lebih smiling voice segala macam. Cuman kalau misalnya ketika live report jadi biasa aja gitu. Karena yang terpenting itu apa yang kamu sampaikan, karena ini berita gitu, bukan misalnya kalau misalnya bahasanya itu suara kamu itu apa ya, komersil banget gitu. Jadi kayak buat hal-hal yang komersial, yang kayak kamu berusaha untuk menjual sesuatu, yang berusaha membuat selling produk atau pengenalan apa gitulah kalau menurut aku tuh. Tapi kalau misalnya untuk menyampaikan suatu kejadian yang aktual, jadinya kurang berwibawa. Nah, jadi kayak di yang kalimat-kalimat awal kayak gitu, cuman semakin kamu ke bawah, semakin di paragraf kedua itu kamu udah mulai biasa, udah mulai kayak santai gitu. Udah nggak terlalu suara narator banget gitu. Nah, jadi yang coba yang tadi suara setelah paragraf kedua sampai akhir itu udah oke gitu ya. Dan terus kalau dari intonasinya juga oke. Cuman kayaknya tadi masih ada beberapa yang agak kesendat ya. Selain itu, so far nggak ada kekurangan ya. Aku harap kamu nanti bisa ikut lombanya juga ya. Jadi pokoknya semua yang ada di sini harus nyobain ya untuk ikut lombanya. Ataupun nggak lomba itu, kalian harus cari koneksi untuk tahu lomba-lomba yang lain, harus cobain yang lain juga karena kalian semua punya potensi yang harus dikembangkan ya. Dan terakhir tadi, Armaira masih mau coba nggak nih? Boleh Kak, kalau boleh sama kakaknya. Oke, kita kasih kesempatan terakhir untuk Armaira ya. Asana masih angkat tangan terus nih. Oke, Armaira dari aku ya. Yap. Saudara, kita akan mengetahui kondisi di Universitas Negeri Semarang UNES untuk mengetahui mengenai digelarnya seleksi kompetensi dasar SKD bagi calon pegawai negeri sipil CPNS bersama rekan kami Armaira. Silakan Armaira. Baik, saudara, pemerintah Kota Semarang telah memulai seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil sejak 19 September hingga 6 Oktober mendatang di Universitas Negeri Semarang. Lebih dari 21.000 peserta lolos seleksi administrasi dan dijadwalkan mengikuti seleksi SKD ini. Pemkot Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP membagi satu hari menjadi 3 sesi, di mana setiap sesinya yang digelar selama sekitar 2 jam diikuti oleh 400 peserta. Bisa Anda lihat pada layar kaca Anda. Saat ini peserta sedang mengantri untuk melakukan proses registrasi. Kegiatan ini sangat mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19. Peserta diwajibkan membawa surat bebas COVID dan kartu vaksin yang menunjukkan status kesehatan mereka. Sebelum memasuki tenda pendaftaran pun, peserta diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu. Jarak peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes juga diatur agar tidak berdekatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih, Armaira. Kalau Armaira ini suaranya cheerful banget. Kamu cocok buat apa coba? Program anak-anak cocok banget sama. Cheerful sekali. Jadi tadi kayaknya di yang apa ya, bisa Anda lihat pada layar kaca Anda, itu agak tinggi ya, agak ketinggian note-nya, agak diturunin biar nggak terlalu tinggi. Jadi suaranya dibuletin lagi, sama kalau katanya itu di alto gitu ya, dibikin lebih alto gitu. Karena ya itu tadi, biar lebih berwibawa gitu kan.
tadi itu apa ya? Kalau misalnya Armaira ini tadi, kalau misalnya tadi ada tentang perak, tadi kan ada 2 peserta nih yang bilangnya perak, ya kan? Padahal harusnya kan kayaknya kalau nggak salah perak, ya kan? Medali perak. Nah ini kalau misalnya Pemkot, sebenarnya kamu nggak salah. Aku jadi mikir tadi tuh, kan pemerintah Kota Semarang ya jadinya Pemkot. Tapi memang kalau misalnya secara familiarnya sih pada bilangnya Pemkot. Tapi menurutku it's okay lah. Itu sama kayak Jateng atau Jateng. Kan Jawa Tengah ya, nggak Jawa Tengah gitu. Cuman tadi kayaknya kamu juga agak bingung kan ketika ngomong Pemkot itu. Terus sempat berhenti sebentar gitu kan. Habis itu tadi kayaknya kamu nggak bilang mencuci bukan sih, tapi mengunci. Aku dengernya gitu. Bener nggak? Iya nggak? Iya Kak, aku mau mengunci. Sebab aku kayak langsung pengen ketawa, kayak suruh mengunci tangan, digebok. Nah, tadi waktu kamu ngomong tenda ya kan, sebelum memasuki tenda pendaftaran itu sebenarnya kayaknya kamu nggak ada salah deh, walaupun kamu berhenti sebentar, nggak perlu minta maaf, langsung lanjut aja. Tapi ketika kamu tadi bilangnya mencuci tangan, nah itu kamu boleh, maksud kami mencuci tangan gitu, itu yang harusnya dibenerin malahan. Oke. Terus habis itu sama tadi ada pemenggalan yang kurang tepat. Oh ya, jarak antar peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes. Nah, jadi hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes, atau kalau misalnya mau lebih lengkapnya segitu pemenggalannya. Kalau tadi kamu jarak antar peserta saat mengantri hingga duduk di depan komputer untuk melaksanakan tes. Nah, itu agak kurang tepat pemenggalannya gitu. Jadi kayak malah mending di-losin aja sampai selesai melaksanakan tes. Nah, itu biar nggak berubah maknanya. Oke, thank you Armaira. Semoga koreksinya dari aku untuk teman-teman hari ini bisa bikin lebih bagus ya nanti ketika ngerjain PR-nya. Oke, kita ke next page, which is the last page. So, thank you so much for you all guys. Buat semua yang udah berpartisipasi, sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ini akhir dari materi aku kali ini. Aku kembalikan ke Esa ya. Thank you. Oke, teman-teman, aku nggak nyangka kalian aktif sekali karena Esa terharu gitu ya. Akhirnya bakal yang kayak sunyi senyap gitu kan Kak. Tapi ternyata enggak, ya Allah, yang angkat tangan banyak banget. Iya, dan aku juga mau kasih apresiasi buat kalian semua. Sumpah ini daripada tahun kemarin benar-benar aktif banget yang kali ini ya. Terima kasih. Besok lebih aktif ya tanggal 8. Oke. Aku jadi bisa membanggakan ini loh, recordannya tadi. Wah, keren banget ini. Oke, ini udah jam 9.19. Ini tuh sebenarnya selesai 19.30. Cuma kita tuh belum ada Q&A gitu. Gimana nih enaknya teman-teman? Mau ada yang nanya-nanya lagi nggak? Masih ada 11 menit. Kalau Saya, ada, Kak. Oke. Sana kayaknya masih berapi-api, Kak. Ini cuma mau tanya, untuk kedepannya masih ada kelas lagi ya? Kalau misalkan ada, nanti pengisinya beda apa Kak Hani lagi? Oke. Ini Esa atau aku yang jawab nih? Kayak ini langsung aja nggak apa. Kayaknya klik sama kayak ini. Jadi kalau nggak salah ini ada 4 kelas ya untuk newscast ini. Tapi aku ngisi cuma 2 kelas. Jadi tanggal 6 ini sama besok tanggal 8, 2 kelas lagi nanti kalian sama Adel yang tadi aku sebutin di awal. Dia itu alumni ya kalau sekarang, kalau nggak salah udah alumni. Pokoknya dulu pernah ikut lomba yang nanti akan kalian ikutin ini, dan dulu juga anggota dari PICC. Jadi dia yang lebih tahu lapangannya istilahnya gitu. Kalau aku mungkin lebih ke teorinya. Jadi kita masih akan bertemu lagi besok Ahsanal ya. Aku tunggu perkembanganmu. Siap. Terima kasih Kak. Oke. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya-tanya? Boleh langsung. Oh iya, Sinta Bella silahkan. Tanya Kak Hani. Ini kan kayak banyak ada singkatan. Maksudnya kayak yang tadi tes SKD itu kan ada kepanjangannya, ada singkatannya juga. Boleh nggak kalau cuma dibaca salah satunya aja, singkatannya aja atau kepanjangannya aja? Kayak Politeknik Universitas Negeri Semarang kan disingkat UNES. Misal
salah satunya aja yang dibaca boleh nggak? Oke, aku langsung jawab ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh kelihatannya di secara berita penulisan maupun berita reportase kayak gini sama prinsipnya, yaitu pertama kalian sebutin kepanjangannya, kemudian boleh disebutkan singkatannya, dan selanjutnya bisa pakai singkatannya gitu. Jadi jangan langsung singkatannya, karena nanti mungkin nggak semua orang tahu apa arti singkatan itu gitu kan. Kayak misalnya apa ya? Mungkin SAR, SAR gitu kan. Barangkali kepanjangannya tuh nggak cuman ada satu, ada macam-macam. Nah, ini biar nggak salah konteks, kalian sebutin dulu kepanjangannya apa, sebutin singkatannya. Nah, kalau sudah sebutin singkatannya, nanti sampai ke belakang kalian boleh pakai singkatan. Gitu. Ada lagi? Thank you by the way pertanyaannya. Sudah clear ya, Sinta Bella? Tanya lagi. Terima kasih Sinta Bella pertanyaannya. Tadi smiling voice itu berarti hanya digunakan untuk penyampaian berita tertentu, dan ketika beritanya menyampaikan misalnya berita duka atau berita yang mendesak, itu berarti tidak menggunakan smiling voice yang seperti tadi, atau gimana? Iya, bener banget. Jadi itu tadi kita harus perhatikan ekspresi dan intonasi, disesuaikan dengan contoh berita yang kita bawakan. Jadi nggak cuma di live report, ketika kita bawain berita di studio pun, sebenarnya setiap berita, setiap cara kita membawakan harus disesuaikan sama beritanya gitu. Jadi misalnya kayak apa ya? Barangkali nanti Jawa Tengah juara umum PON gitu kan. Kalian bisa banget pakai smiling voice, atau mungkin ketika live report itu barangkali di belakang banyak supporter, kalian sambil teriak-teriak gitu juga nggak apa-apa. Karena itu suasananya bagian dari ambience yang bisa kalian bawain ketika live report gitu. Tapi ketika kalian misalnya ikut dalam proses penyergapan KKB di Papua gitu kan, live report, kalian itu kan nggak bisa teriak-teriak kan, harus rame-rame. Mungkin kalian ketika membawakan sambil kalian berbisik pun itu juga nggak apa-apa, karena itu bagian dari ambience dan itu bagian dari kalian beradaptasi dengan kondisi sekitar. Kayak misalnya juga di pinggir jalan gitu kan, banyak suara kendaraan, itu kalian agak suaranya lebih keras juga nggak apa-apa. Nah ini sama, kalau misalnya smiling voice tadi, ketika memang beritanya itu bahagia ceria, kalian bisa gunakan smiling voice. Tapi ketika itu beritanya apa namanya, duka, atau misalnya bencana, atau misalnya itu berita yang serius gitu ya, misalnya kayak penangkapan koruptor, itu kan cukup serius. Nah itu smiling voice-nya agak dikurangin gitu. Jadi sebenarnya smiling voice itu kuncinya ya disenyum, ketika ngomong itu kita senyum. Nah kalau misalnya kalau di live report kan kita juga kelihatan nih, misalnya wajahnya ya, kalau misalnya itu TV dan audio visual, kalian bisa nggak usah senyum aja gitu dengan bahasanya, tapi ya kayak straight aja gitu loh wajahnya. Nah itu nanti akan membantu untuk mengurangi smiling voice-nya gitu. Sudah clear, Sinta Bella? Sudah, baik Kak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau nanya? Belum tanggal 8, kita praktisnya beda lagi ya Kak nanti? Beda-beda. Itu ada yang Rizka Nanda. Silakan. Izin bertanya ya Kak. Kan tadi kan Kak Hani kan juga bilang kalau ada tadi yang dikoreksi, kalau nggak salah di siapa ya, itu Kak suaranya bisa dibuletin lagi. Nah, sebenarnya kan kalau dari kita sendiri kan nggak semua orang bisa suaranya langsung membulatkan suara kayak gitu ya. Itu sebenarnya ada tipsnya nggak sih Kak, biar suaranya kita tuh biar jadi bulat, terus kayak didengar tuh biar jadi lebih enak gitu kan. Kan pasti kan kalau pertama kali kita nyoba sesuatu, pasti kita harus praktis lah intinya biar kita jadi lebih baik. Nah kayak gitu, ada tipsnya nggak sih biar suaranya tuh jadi lebih bulat dan juga jadi lebih bisa enak didengar aja gitu. Terima kasih. Thank you Rizka, bener banget sih. Itu tuh sebenarnya kalau dulu, jadi kalau sedikit cerita ya, Adel itu dulu apa ya istilahnya training sama aku, cuman berdua, jadi nggak kayak kalian gini berbanyak gitu kan.
Jadi cuma 2 orang yang memang nanti akan berangkat baru training gitu kan. Dan itu benar-benar diajarin banyak sih. Salah satunya gimana bikin cara tuh suaranya biar lebih bulat gitu kan. Itu sebenarnya kuncinya ada di pelafalan sama di power sih. Jadi power suaranya yang lebih ditambah, tapi intonasinya, bukan intonasi ya, apa ya bahasanya itu, kayak nadanya itu diturunin. Jadi jangan gunakan nada yang tinggi. Nah, setelah itu sebenarnya juga banyak banget sih sebenarnya kalau secara teknis ya. Jadi misalnya kayak kalau untuk penyiar TV ini ya, misalnya ngomong tuh gusinya nggak boleh kelihatan. Jadi itu salah satu biar mulut kita nggak terbuka terlalu lebar, jadi nadanya nggak terlalu tinggi yang keluar. Jadi kalau bisa kayak ngomongnya tuh sebenarnya cuman dikit-dikit aja, kayak cuma segini aja gitu. Kamu nggak yang sampai A-nya tuh kayak gini gitu. Dan banyak sih sebenarnya itu untuk secara teknis. Kamu mungkin bisa sambil searching nanti setelah ini. Tapi yang jelas pertama latihan vokal, latihan pernapasan itu kan. Kemudian latihan artikulasi. Kemudian kamu bisa tadi untuk latihan kontrol suara lewat istilahnya itu kayak kontrol bibir dan lidah gitu untuk nanti ngebantu biar suaranya itu bisa lebih bulat. Jadi kayak ada suara ada suara yang kamu tuh pakainya di tenggorokan sini, ada yang suara tuh bisa suara perut gitu. Nah, itu coba kamu belajar suara perut. Kalau misalnya pakai suara perut itu kita nyimpen udara di perut dan nanti tuh nggak ngotot di sini. Karena kalau kamu tuh ngobrol yang durasinya panjang, pakainya ngomongnya yang di sini, kayak misalnya aku biasa kayak gini, ngomongnya pakai tenggorokan. Tapi kalau ketika bawain berita itu pakai perut, dan itu kalian akan tahan lama untuk napasnya dan akan lebih bulat. Nah itu, coba cari nanti ya tentang napas perut. Apalagi kalau anak-anak paduan suara biasanya tahu deh. Itu akan bantu kalian untuk suaranya lebih bulat dan napasnya lebih panjang ketika sampaiin berita. Thank you Rizka, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, kayaknya dicukupin dulu ya pertanyaannya untuk hari ini. Karena udah jam 9.28, udah kemalaman juga. Apalagi tanggal 8 nanti kita masih ketemu sama Kak Hani, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tanya-tanya lagi, bisa sharing-sharing lagi lebih banyak. Oke, sekarang udah mau closing, tapi sebelum closing, kita mau dokumentasi dulu. Oh iya, aku sama mau nyampein PR-nya dulu dong. Oh iya, bentar iya, aja Kak, ya. iya Kak, boleh. Jadi PR-nya kalian bikin live report versi kalian sendiri ya. Ini bebas banget, terserah kalian mau kayak gimana. Tentang apanya juga terserah. Tapi segmennya itu tentang, kalau bisa tentang pendidikan, pariwisata. Ada yang mau politik mungkin? Oke, kita yang agak enteng-enteng dulu aja ya. Jadi pendidikan, pariwisata, terus habis itu sosial budaya, ya kesehatan. Nah, itu dulu aja deh. Kesehatan, pendidikan, sosial budaya, sama pariwisata. Oke, itu kan salah satu hal-hal yang kayaknya baru, atau sama olahraga boleh, karena sekarang lagi PON ya. Ya pokoknya berhubungan sama berita-berita yang saat ini sedang hangat dibicarakan terkait sama segmen-segmen tadi, tapi dalam bahasa Inggris ya, karena kalian kan nanti pakainya bahasa Inggris tuh lombanya. Jadi pakai bahasa Inggris, terus siapkan sebaik mungkin durasinya 1-3 menit aja, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. 1-3 menit. Terus kalian kalau mau pakai properti boleh, mau nanti sambil berdiri atau gimana kalian atur boleh. Terus sebenarnya tuh aku pengen request kayak di post gitu loh. Cuman kalian mau nggak atau mau live aja? Maksudnya kalau misalnya di video kita kan bisa lebih enak nge-review gitu kan. Atau mau 2 nih PR. Jadi pilihannya ini. Kalau misalnya A, kalian menyampaikan beritanya itu secara langsung besok waktu latihan, atau B, kalian bisa lewat di posting, nanti aku lihat videonya,
Atau C, kalian posting live reportnya lewat video dan nanti waktu sesi kita akan belajar baca prompter. Kalian nanti boleh chat di apa itu namanya di Zoom ini atau nanti sampein ke Esa ya. Kalian mau pilih yang mana? Nanti aku ikut kalian deh. Kalau mau yang C sangat keren sekali, bagus sekali. Tapi kalau mau yang mana aja juga boleh ya. Tapi pokoknya intinya itu tentang live kalian bikin live report. Oke? Oke Kak. Atau kalau enggak nanti bisa voting di WA group. Gitu. Oh kalau yang nggak tahu prompter itu ya Kak yang monitor berjalan itu kan? Ya benar-benar. Jadi kayak yang tulisan berjalan itu. Oke. Nah teman-teman bisa voting ya. Pak aku tidurnya malam-malam, oke? Oke. Oke. Dari Kak Hani ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Oke, kalau udah teman-teman. Terima kasih banget untuk hari ini yang udah mau join, udah mau partisipasi, udah mau aktif juga. Luar biasa kalian semua, berani banget, keren semua. Aku nggak menyangka bakal sebanyak itu yang bakal berani untuk perform gitu. Nah, kita foto-foto dulu yuk guys. Day one with newscast. Yuk, yang belum on cam dulu. Clara Ramadhani bisa on cam? Stefani Mutiara kok malah tadi tak panggilin ya? Ya kalau yang bisa on cam ya guys. Yuk aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, mau sekali lagi gak guys? Sekali lagi ya. Boleh. Dua doang. Aduh, anak milenial masa cuma 2 doang sih. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Saya selaku moderator minta maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi besok tanggal 8. Oke, dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Makasih Kak. I love you. Good night. I love you juga. I miss you. Ya elah.